Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya, Bu Fadilah. Di video kali ini saya akan memberikan materi biologi yang singkat. Ini materi kelas 11. Ini mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Nah, sebelum masuk ke materinya, kali ini saya akan memberikan info terlebih dahulu bahwa dalam mempelajari peredaran darah ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang pertama menjelaskan bagian-bagian darah, sel-sel darah dan plasma darah. Kemudian menjelaskan struktur jaringan dan fungsi serta ruang dan katup jantung. Yang ketiga, peserta didik ini diharapkan mampu menganalisis proses peredaran darah. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, pada materi mekanisme peredaran darah ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada darah, kemudian pembuluh darah, kemudian ada jantung, ada pokok inti dari video kali ini yaitu mekanisme peredaran darah, dan yang terakhir penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas apa sih peredaran darah itu dan fungsinya apa, tapi tidak apa-apa, kita akan mengingat kembali apa sih tujuan dari peredaran darah itu. Nah, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler, nah ini namanya banyak ya, sistem kardiovaskuler, peredaran darah, sistem transportasi. Nah, ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat. Berbagai zatnya apa aja? Nah, selain makanan, juga karbon dioksida, oksigen, hormon, dan zat-zat lainnya, ini dari dan menuju sel-sel tubuh. Nah, di samping ini adalah gambaran peredaran darah kita. Nah, terlihat agak rumit ya, teman-teman. Untuk lebih memahami, kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah darah. Darah ini adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah kita. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, pembawa oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya ke seluruh tubuh kita. Yang kita lihat selama ini, darah hanya berwarna merah, tapi ternyata di dalamnya terdapat banyak komponen loh. Nah, bisa dilihat di gambar di atas, ini adalah darah yang sudah dipisahkan komponen-komponennya menggunakan alat sentrifuge. Itu adalah alat sentrifuge ya. Nah, pertama ada plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan yang berwarna kuning, ya, yang ada di atas. Nah, ini tugasnya membawa zat-zat penting seperti hormon maupun protein. Plasma darah tersebut mengandung 90% air dan juga larutan bermacam-macam zat dengan jumlah 7% sampai 10%. Selanjutnya ada sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Ini berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada sel darah putih atau disebut juga dengan leukosit. Ini fungsinya untuk membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, maupun parasit lainnya. Yang terakhir ada keping darah. Nah, keping darah ini dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Teman-teman ada yang tahu nggak keping darah itu nama lainnya apa ya? Ya, betul sekali, trombosit. Nah, selanjutnya, kita masuk ke pembuluh darah.
Nah, pembuluh darah ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh kita, kemudian kembali lagi ke jantung. Bisa dilihat di gambar, pembuluh darah kita ini seperti pipa yang mengalirkan air. Tetapi bedanya, pembuluh darah kita tidak mengalirkan air, tetapi mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau disebut dengan arteri, pembuluh balik atau disebut dengan vena, dan pembuluh kapiler atau pembuluh balik. Nah, perbedaannya bisa dilihat di tabel. Untuk pembuluh nadi, tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh. Kemudian kalau pembuluh balik atau vena, letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Nah, bisa kita lihat kadang di kulit kita ada tampak kebiru-biruan. Kemudian dinding pembuluh pada arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan kalau pembuluh balik itu tipis dan tidak elastis. Kemudian aliran darah pada pembuluh nadi itu meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik itu alirannya menuju ke jantung. Denyut pada pembuluh nadi terasa, sedangkan kalau pembuluh balik tidak terasa. Kemudian yang terakhir pembedanya, darah yang keluar dari pembuluh nadi itu akan memancar jika terjadi luka, sedangkan kalau pembuluh balik darahnya tidak memancar. Nah, kita masuk ke bagian jantung. Nah, jantung adalah organ yang berperan penting untuk memompa darah. Jantung ini terletak di rongga dada kita sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut perikardium. Seperti yang terlihat di gambar, jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi. Serambi ada 2, yaitu serambi kiri maupun serambi kanan. Kemudian ada bagian bilik. Bilik juga ada yang bagian kiri dan bagian kanan. Serambi terletak di sebelah atas, sedangkan bilik terletak di bagian jantung sebelah bawah. Nah, ini adalah proses peredaran darah di tubuh kita. Bisa dilihat di gambar. Ya, begitulah peredaran darah yang terjadi di tubuh kita ya. Nah, berdasarkan jenis alirannya, ini peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu alirannya dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk peredaran darah besar, alirannya dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video animasi berikut ini. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksinasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan.
atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Tubuh kemudian menuju ke jantung, itu disebut peredaran darah besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama, ini ada gagal jantung. Gagal jantung disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kondisi ini akan menyebabkan penderitanya mengalami kelelahan, sesak napas, maupun gejala-gejala lainnya. Nah, yang selanjutnya nih ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi ini disebut juga dengan tekanan darah tinggi, yang merupakan penyakit pada sistem pembuluh darah yang diakibatkan karena tekanan darah yang mengalir melalui pembuluh darah itu terlalu tinggi. Sebaliknya, hipotensi adalah tekanan darah yang mengalir di pembuluh darah ini terlalu rendah. Selanjutnya ada stroke. Stroke ini dapat terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah. Nah, kondisi ini akan menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Kondisi ini yang nantinya akan menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan mematikan. Selanjutnya yaitu leukemia atau sering juga disebut dengan kanker darah. Kondisi leukemia terjadi ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Jumlah sel darah putih ini tidak bisa terkendali, yang menyebabkan sebagian sel darah putih jadi ganas dan menyerang sel darah merah dan keping darah lainnya. Nah, selanjutnya adalah anemia. Anemia ini adalah penyakit kurangnya sel darah merah di tubuh kita. Nah, gejalanya seperti lemas, lelah, pusing, mual, pucat, dan bahkan detak jantung yang lebih cepat. Nah, tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah, coba amati kerabat dan keluarga kalian, apakah ada yang mengalami penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah? Jika ada, catat ya, dan cari tahu kira-kira apa ya penyebabnya. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.